Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dara Pristina, saya adalah CPNS Angkatan 23, kelompok 4. Saya akan menceritakan hasil pembelajaran pada agenda 3 ansinkronus dan sinkronus hari ini, di mana hari ini saya telah belajar mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Jadi, untuk tahapan penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS itu berdasarkan analisis jabatan, kemudian analisis beban kerja, kemudian penyusunan kebutuhan, dan yang terakhir adalah penetapan dari formasi yang ada. Kemudian, tahapan dalam proses pengadaan PNS seperti yang telah saya lalui, diantaranya tentunya perencanaan kebutuhan, kemudian pengumuman formasi, kemudian adanya seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar atau SKD, kemudian ada pengumuman online, kemudian dilanjut dengan seleksi kompetensi bidang atau SKB, dan tentunya setelah kita dinyatakan lulus, adanya pemberkasan dan penetapan NIP. Dan di situ kita akan melalui masa prajabatan atau latsar. Kemudian untuk kita pahami lebih lanjut mengenai jabatan dari PNS itu sendiri terbagi beberapa hal. Yang pertama jabatan pimpinan tertinggi seperti utama, madya, dan pratama. Kemudian kita memiliki jabatan administrasi diantaranya seperti administrator, pengawas, dan pelaksana. Dan yang terakhir jabatan fungsional, ada keahlian dan keterampilan berdasarkan seperti utama, madya, muda, pertama. Kemudian untuk pengembangan karir PNS itu sendiri kita memerlukan beberapa hal diantara seperti kualifikasi dari tingkat pendidikan, kemudian kita lihat dari kompetensi, kemudian kita lihat dari penilaian kinerja, dan tentunya dari kebutuhan instansi itu sendiri. Teman-teman tahu nggak sih penilaian kinerja PNS itu dilakukan untuk apa? Yaitu penilaian kinerja PNS itu dilakukan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS itu sendiri. Indikator yang akan dinilai seperti target, capaian, hasil kerjaan, kemudian manfaat, dan tentunya dari perilaku PNS itu sendiri. Sebagai PNS harus menjaga tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, karena PNS yang melanggar disiplin pastinya akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkatan hukuman yang akan diterima PNS mulai dari tingkat ringan, sedang, hingga berat. Hukuman bagi PNS yang diberhentikan tidak hormat biasa dilakukan karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, segitu dulu teman-teman dari cerita saya. Semoga calon PNS tahun ini menjadi calon PNS yang lebih baik lagi, terhindar dari berbagai penyelewengan dan pelanggaran, dan tetap selalu menjaga nilai-nilai Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Terima kasih, sampai jumpa.